Eh, Selamat malam, sobat-sobat budaya. Kita ketemu lagi di webinar mingguan Komunitas Cinta Budaya. Kali ini kita coba menampilkan kembali tema tentang leluhur. Walaupun sebetulnya barusan kemarin juga ada pembicara dari Mas Tejo Bagus dari Jogja, Solo ya, yang sudah memaparkan tentang leluhur. Nah, ini saya berterima kasih Prof. Hendra eh, bersedia untuk berbicara juga tentang leluhur. Sebetulnya leluhur itu apa toh lah ini loh, yang menjadi pertanyaan kita ya. Ada di antaranya kita mengerti leluhur itu secara genetik. Ya. Kalau di Jawa itu ada bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, canggah, wareng, dan seterusnya sampai terakhir itu Trah Tumirah. Ternyata cuma 18 grade ya kalau di Jawa ya. Nah, secara genetik itu kita coba ingin bagaimana Prof. Hendra nanti menjelaskan apa itu leluhur secara genetiknya. Kemudian juga ada pengertian secara ideologis ya. Secara ideologis leluhur sering diagul-agulkan, diagungkan seolah-olah leluhur itu sesuatu yang hebat. Orang yang pernah hidup masa lalu, ya, nenek moyang yang hebat, yang memiliki satu budaya yang tinggi dan sebagainya. Sementara kalau kita melihat dari penelitian-penelitian Barat ya seperti apa namanya buku-buku yang ada di Barat ya, itu termasuk seperti penelitiannya Bert Hellinger, kemudian ada juga um, Mark Wolun ya, ya itu ya. Itu ternyata kita ini sebetulnya malah justru menerima karma leluhur sebetulnya. Kita harus bisa memperbaiki karma leluhur, yaitu bagaimana kita bisa memiliki kebangkitan spiritual kalau orang-orang idealis sekarang ya. Bagaimana kebangkitan spiritual itu bisa mengatasi karma leluhur. Karma leluhur itu juga dianggapnya juga kolektif. Nah ini, leluhur seolah-olah kolektif. Padahal sebetulnya kalau dari genetik, itu leluhur itu ya darah kita, darah kakek, kakek, nenek, sama terus tangga, wareng, dan sebagainya ya. Menjadi satu apa ya, genetik itu jadi ada darah, darah yang ini. Nah, saya kira saya tidak panjang lebar, coba saya ingin menyapa Prof. Indra ya. Prof. Indra sudah mempersiapkan materinya. Monggo Prof, nanti kita bincang-bincang, kemudian nanti ada tanya jawab. Para penanya saya minta on cam ya, on cam supaya kita bisa silaturahmi, berkenalan ya. Saya kira waktu saya serahkan kepada Prof. Indra. Terima kasih. Monggo, monggo Prof. Rahayu, Rahayu. Selamat malam, Mas. Terdengarkah? Ya, terdengar bagus. Terima kasih. Selamat apa ya? Selamat hari libur buat kawan-kawan yang sedang menikmati liburan. Mudah-mudahan hari ini semua kawan-kawan diberikan sehat sehingga kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan apa namanya? Dengan interaksi yang positif. Baik. Saya sebetulnya tiba-tiba kaget Mas Tony nanya, bukan nanya ya, memberikan usulan kepada saya untuk membahas leluhur gitu. Eh, secara secara apa ya? Secara ilmiah gitu, secara ilmiah gitu. Pengertian leluhur itu didekati oleh tiga tiga hal penting kan gitu. Eh Genetik, kemudian kedua itu adalah oke lah kita sebut sebagai budaya, tiga sebagai ingatan kolektif ya sejarah.
Oke, kita cut sebentar gitu ya. Kita potong garis dulu. Di dunia ini ada beberapa peristiwa yang melahirkan orang tanpa leluhur. Contoh, gitu. Contoh yang klasik sekali Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tokoh yang nggak ada leluhurnya. Sehingga orang menggariskan Yesus Kristus pada tokoh-tokoh tertentu, bahkan Yesus Kristus sendiri tidak dinasabkan berdasarkan bapaknya, tapi berdasarkan ibunya Maria. Tokoh besar kedua yang mohon maaf ini saya nyebut kedua karena berdasarkan urutan sejarah bukan karena kepentingan. Tokoh berikutnya adalah atau tokoh penting misalnya atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga merupakan seorang tokoh yang bisa dikatakan terputus dari leluhurnya. Tidak ada orang yang tahu siapa bapaknya Muhammad secara persis. Terus ada beberapa hadis, ada beberapa kisah, sirah yang bercerita tentang orang tuanya Muhammad. Yang menjadi dilema adalah ketika Muhammad dihubungkan kepada para leluhurnya, maka suka tidak suka akan ada analogi, akan ada relasi antara Nabi Muhammad dengan kepercayaan pagan sebelum ada Islam. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa leluhurnya Nabi Muhammad itu mungkin menganut agama Kristen, tapi Kristen Nasorit ya. Sehingga perlu dilakukan pemutusan leluhur supaya terjadi apa ya? Terjadi konsentrisme terhadap tokoh-tokoh tertentu. Contoh yang lain adalah Pak Karno. Pak Karno juga uh, banyak buku tentang Pak Karno, banyak cerita tentang Pak Karno, tapi sedikit sekali yang bercerita tentang masa kecil Pak Karno, siapa orang tuanya, bagaimana orang tuanya, buyutnya dari mana. Ini juga pengertian-pengertian yang terputus. Dan yang paling klasik hari ini kan, yang kita ribut-ribut pemilu beberapa tahun lalu adalah orang pada nanya bapaknya Pak Jokowi kan. Jadi dalam kejadian sejarah selalu terjadi pemutusan luhur untuk melahirkan kultus. Gitu. Kalau nggak putus nanti leluhurnya ngetop, gitu. Leluhurnya akan mendapatkan podium, akan mendapatkan panggung. Sementara pribadi yang muncul sebagai tokoh sejarah yang baru tidak akan muncul. Ya, contoh yang klasik yang lain misalnya Kaisar Jepang. Kaisar Hirohito itu leluhurnya ada dewa, Mitarasu Omikam. Ketika ketika Hirohito disambungkan kepada bapaknya, maka kesuciannya Kaisar Jepang hilang. Konsepsi kesakralan Kaisar Jepang hilang. Beberapa raja-raja di Jawa juga menyatakan dirinya adalah juga keturunan para dewa. Bahkan misalkan Raja Sriwijaya menyebutkan dirinya adalah Dapuntahyang, putra dewa. Bala putra dewa dan Dapuntahyang. Jadi dalam kejadian sejarah, supaya seseorang bisa muncul sebagai tokoh atau kita bisa menggariskan lini masa dalam sejarah, itu harus terputus dari luhurnya. Kalau dia masih terkontak dengan luhurnya, maka bisa dipastikan bahwa tidak akan muncul tokoh, tidak akan muncul sejarah. Nah, biasanya sejarah itu merupakan perulangan dari tokoh-tokoh yang independen, tokoh-tokoh yang merdeka dan bebas dari uh, keterkaitan leluhur. Mereka memiliki pemikirannya sendiri, mereka memiliki corak kepribadiannya sendiri, meskipun secara budaya mereka terikat dengan namanya garis keturunan. Ini yang perlu jadi catatan penting terhadap leluhur. Nah, ini yang ingin saya bicarakan malam ini adalah tiga hal gitu. Genetik, leluhur itu kita asumsikan sebagai genetik, kita definisikan sebagai identitas, atau kita apa ya? Kita masukkan dalam pembicaraan ideologis. Nah, kalau Mas Tony bilang ada 18 keturunan luhur, jadi saya mempelajari bahwa dalam setiap orang itu ada leluhur bapak ya, garis bapak. Kemudian ada garis ibu. Yang kita aja itu garis bapak, tapi kita nggak tahu ibu kita siapa. Jarang sekali ada catatan tentang garis ibu. Di beberapa kebudayaan Indonesia ada garis ibu, tapi akan semakin hilang ya karena faktor
patrilineal ya. Salah satu budaya yang mengandung garis ibu adalah misalnya budaya Yahudi. Yahudi tidak kenal garis bapak. Bahwa bani Yahudi itu didasarkan pada garis ibu. Di Indonesia garis ibu itu mungkin ada pada kawan-kawan kita yang ada di Sumatera Barat, tetapi budaya ini juga pelan-pelan hilang dan tergerus. Gitu. Ada lagi tokoh yang aneh, misalnya di Bali calon arang juga didasarkan pada garis ibu, bukan garis bapak. Juga misalnya Majapahit, Majapahit Raden apa namanya Bintara Demak juga berada pada garis ibu, bukan pada garis bapaknya. Kalau garis bapaknya Brawijaya, dia kan tidak muncul sebagai tokoh, katakanlah tokoh setelah pasca Majapahit. Jadi ada garis bapak dan garis ibu. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian dalam sisi kebudayaan ya gitu. Di mana garis ibu ini tercermin dalam apa yang kita sebut bahasa ibu ya, mother language. Kita jarang sekali dengan bahasa bapak. Jadi seorang anak itu pada pertama kali dia belajar bahasa, dia kan meniru lidah ibunya. Sehingga disebut the mother language gitu, bahasa ibu. Garis bapak itu baru muncul ketika anak itu menyadari dirinya sebagai individu dan matang secara seksual. Nah, ini yang perlu didalami dan bisa menjadi bahan kajian yang mendalam. Yang ketiga adalah breed. Breed itu adalah genetik secara silangan. Bahwa sebetulnya di dalam tubuh kita DNA kita sama. Jumlah DNA manusia sekitar 36 berapa gitu ya. Jumlahnya 5 sorry, saya lupa. Tapi jumlah DNA kita sama. Komponen penyusun DNA kita sama. Tetapi bentuk kita berbeda-beda. Artinya secara biologis kita sama. Kita adalah vertebrata, kemudian kita adalah mamalia, karena kita menyusui, manusia itu makhluk menyusui, berjalan di atas dua kaki, bipedal, kemudian binokular, mengandalkan dua matanya, kemudian jalan tegak, tropus, kemudian mampu menggunakan pikirannya untuk menggunakan perangkat dan instrumen dan peralatan. Gitu. Tapi pada intinya secara DNA, pada dasarnya kita sama. Uh, itu disebut DNA kita disebut sumber daya keragaman hayati. Gitu. Nah, apa yang muncul pada diri seseorang itu dua, yaitu yang pertama ciri yang dominan, ciri yang muncul ya, hidung mancung, mata sipit, mata belok, rambut hitam, mata biru, tinggi badan, bentuk dada, itu semua ada ciri yang dominan. Tetapi jangan dilupakan, di dalam ciri dominan kita ada ciri yang resesif atau ciri yang tersembunyi. Sehingga kita kadang-kadang suka aneh ya, bapaknya, ibunya, dalam tanda petik tidak rupawan, kok anaknya cantik atau ganteng. Atau terbalik, bapak ibunya bintang film, kok anaknya biasa-biasa. Bapak ibunya biasa, kok anaknya jenius. Bapak ibunya jenius, kok anaknya malah balelo. Gitu. Ini ada ciri-ciri yang tersembunyi resesi. Ciri-ciri tersembunyi lain yang ada di hari ini yang sangat dikaji oleh manusia adalah ciri yang tersembunyi yang merupakan ciri-ciri berbahaya. Dalam 100 tahun terakhir manusia menemukan ciri-ciri yang berbahaya. Contohnya adalah ciri-ciri kayak saya sekarang menderita diabetes ya. Diabetes itu ciri resesif. Dia tidak muncul dominan, dia nggak muncul di usia 30, 35, 40. Ketika degeneratif, ketika tua, 35 ke atas, baru dia muncul. Ini ciri-ciri yang tersembunyi. Ciri-ciri tersembunyi lain misalnya kayak lupus atau autoimun. Ini juga ciri yang tersembunyi. Kemudian juga kanker. Inilah ciri yang tersembunyi dan baru muncul ketika terpicu atau pada saat titik tertentu ciri-ciri yang tersembunyi ini muncul. Ciri-ciri yang tersembunyi ini bisa muncul pada satu masyarakat misalnya juga albino. Tiba-tiba ada orang bule di tengah-tengah masyarakat kulit hitam. Atau kemudian munculnya angsa hitam di tengah-tengah angsa putih. Itu adalah ciri yang tersembunyi yang resesif. Nah, dengan kemajuan teknologi, dengan cara kita berbudaya, ciri-ciri resesif ini sangat-sangat tersembunyi. Sehingga yang muncul adalah ciri yang dominan.
Uh, orang yang bentuknya A cenderung memilih model A, orang B cenderung model B, sehingga ciri yang dominan semakin kuat dan semakin kuat, dan ciri yang resesif semakin sembunyi tetapi tidak mengurangi tingkat bahayanya. Dalam masyarakat tertentu ya, percampuran genetik sangat sedikit. Contohnya pada masyarakat Baduy. Di Baduy dalam itu ya masyarakatnya segitu-gitu aja gitu. Sehingga kalau kita ke sana kita bisa lihat wajahnya, bisa dikatakan orang Baduy itu wajahnya kok mirip. Kita ada rumah ke rumah hampir sama wajahnya. Nah, dalam penelitian genetika itu disebut drifting genetik atau kemunduran genetik. Kemunduran genetik ini berbahaya ya untuk karena dia memunculkan mutasi-mutasi yang tidak menguntungkan gitu. Mutasi-mutasi yang tidak menguntungkan dan tidak memberikan efek positif pada produk dan budaya. Nah, ini yang mungkin jadi bahan kajian kebudayaan kita dari sisi budaya. Ya, poin-poin ini bisa muncul, bisa kita kaji lebih lanjut, bisa kita perdalam lebih lanjut. Untuk bahasa saya ketika kita bicara ini sebetulnya kita bicara tentang roh. Bahwa ketika kita mendalami garis bapak kita secara senden, secara meditatif, kita kan berusaha mengetahui siapa diri kita. Kenapa kita di sini? Kenapa sih hidung saya pesek? Kenapa sih mata saya sipit? Kenapa sih saya diabetes? Kenapa sih saya kanker? Kenapa orang tua saya tua, kemudian anak-anaknya mati muda? Kenapa ke orang tuanya mati muda, anak-anaknya lanjut usia? Nah, ini semua akan sangat transenden. Semua bisa kita runuti dan kita bisa mendapatkan yang disebut apa ya? Saya menyebutnya ekspektasi hidup. Dari unsur ini kita dapat menilai atau mengukur gitu. Memang segala sesuatu di tangan Tuhan. Tapi dari poin-poin ini kita bisa tahu gitu ya. Beberapa bangsa di dunia dan bahkan WHO sudah melakukan pengukuran-pengukuran yang sangat spesifik tentang angka harapan hidup ya. Angka harapan hidup Indonesia itu 74,4 tahun didasarkan pada BPS 2023. Mungkin ke depan angkanya bisa bertambah. Di Jepang angka harapan hidup. Jadi secara genetik satu generasi itu kita ambillah yang paling panjang yang negara-negara Skandinavia. Itu 90 tahun sampai 100. Tapi ada bapak-bapak kita, orang tua kita dulu yang usianya sampai 120 masih sehat. 120 masih produktif. Tapi anyway, secara genetik kalau Mas Tony bilang 18, angka ukurnya saya menggunakan angka harapan hidup Jepang ya. Katakanlah 84 tahun. Jadi kalau 10 generasi saja, kita bicara tentang 840, katakanlah 900 tahun. Katakanlah 1000 tahun. Sekarang 2024 kurang 1000, berarti kalau bicara luhur, itu kita bicara tahun 1024 Masehi. Sementara sejarah tertulis di Indonesia muncul di abad keempat di era Kutai Mulawarman, dan di era Sriwijaya itu abad keempat. Sementara tulisan-tulisan Goa yang ada di Karakelang, yang ada di Sulawesi, yang ada di beberapa tempat, itu dihatakan berusia 30.000 sampai 60.000 sebelum Masehi. Jadi anyway kita bisa menyimpulkan dua hal. Secara genetik ada garis gelap. Itu adalah garis yang tidak ada catatan sejarahnya. Garis gelap kita itu leluhur kita berusia 60.000 sebelum Masehi. Sementara garis terangnya itu paling tidak itu, katakanlah 1000 tahun dari sekarang. Dan tentu saja kita bisa membayangkan 1000 tahun ke depan. Bagaimana cucu, cicit, apa namanya, keturunan kita yang kesekian itu bisa bisa menyimpan kenangan tentang kita di tahun 3000. Seperti apa gitu. Nah, dalam beberapa kemanusiaan, gimana sih umat manusia di tahun 3000? Mungkin kita nggak butuh badan lagi ya. Jadi pengertian leluhur yang fisik itu sangat berubah menjadi leluhur yang sangat spiritual, leluhur yang sangat mental, leluhur yang sangat transcendental, leluhur yang sangat ideologikal. Nah ini dia.
leluhur itu karena dia ingin mengingatkan dirinya dengan genetiknya. Kadang-kadang kita 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 lucu ya. Eh, saya sering menyebut, oh saya orang Palembang. Ada kawan kita yang dari mana selalu nyebut, oh saya orang Jawa, oh saya orang Batak, oh saya orang Makassar, oh saya orang Papua, karena dia ingin mengikatkan identitasnya dengan genetiknya. Kemudian yang lucu juga, kadang-kadang saya bilang bahwa saya orang Palembang karena bapak saya lahir di Pelaju, sementara saya lahir di Jakarta. Karena saya ingin mengingatkan dengan budaya bapak pada konteks tertentu ya. Sementara ibu saya itu lahir di Semarang. Artinya di garis ibu, Mbah Kakung dan Mbah Putri saya itu yang satu berasal dari Tegal, satu berasal dari Kendal. Sementara nun jauh di sana, buyutnya ayah itu orang Purworejo. Jadi sebetulnya saya juga bingung nih disebut identitas saya apa gitu. Sehingga Bung Karno menyebut identitas budaya kita adalah budaya Indonesia. Bahkan Bung Karno sendiri menyatakan bahwa nasionalisme itu tumbuh di taman sarinya internasionalisme. Tidak muncul apa yang disebut apa budaya-budaya kofinis, budaya yang sempit, cara sudut pandang terhadap satu budaya yang adikodrat yang sempit. Dalam banyak hal teman-teman di budaya banyak memprotes bahwa agama memberikan dampak negatif pada perkerasan identitas primordial ya. Dalam beberapa hal saya sepakat bahwa sebetulnya manusia itu inklusif ya, tidak eksklusif. Tapi ini mau tidak mau dia dunia seperti itu. Seperti misalnya hari ini orang Arab sendiri, misalnya orang Arab sendiri, orang-orang Qatar itu tidak bisa, bukan tidak bisa, kadang tidak mau disebut sebagai orang Arab. Orang Emirat kadang-kadang tidak mau disebut orang Arab. Bahkan orang Kuwait menyebut diri mereka orang Kuwait. Sementara orang Arab Saudi itu adalah Bani Saud. Sementara orang Arab yang asli itu sebetulnya berkulit hitam ya. Lebih negroid. Sementara orang Arab yang kita kenali sekarang ini adalah apa ya? Lebih Kaukasian ya, lebih berkulit putih ya, hidung mancung, kulit putih, rambut tidak terlalu hitam, bola mata agak kecoklatan, ada yang kebiruan gitu. Kayak misalnya ada Habib Zain, Smith misalnya. Ya, bule sekali gitu. Sebaliknya orang-orang Yahudi di Ethiopia ada yang negro, Afrika berkulit hitam. Nah ini adalah persoalan-persoalan kebudayaan di mana keinginan kita untuk berikatan dengan genetik tertentu akan memicu kita untuk memilih satu budaya. Karena saya lahir di Jakarta, saya mengerti ketika orang tidak punya budaya. Nah, pada 20 tahun yang lalu saya pindah ke Palembang untuk mencari akar budaya. Yang keempat itu adalah pengaruh lingkungan. Identitas dengan pengaruh lingkungan ini yang kita kenal sekarang ini ngetop generasi milenial. Milenial itu identitas lingkungan ya. Generasi Z juga identitas lingkungan. Sebelum generasi milenial adalah generasi Y. Sebelum generasi Y, namanya Y baby boomer. Sebelum Y baby boomer ada generasi X. Sebelum generasi X ada golden generation. Sebelum golden generation ada mid age generation. Nah, ini dia pengaruh-pengaruh lingkungan yang sifatnya global. Nah, sekarang identitas anak sekarang ini kita sebutnya milenial dan Z. Ada lagi generasi yang terbaru ini namanya generasi strawberry atau yang disebut sandwich generation. Saya menyebutnya raptor generation. Identitas yang lain adalah sejarah dan peradaban. Sejarah di sebuah tempat akan mewarnai bagaimana seorang mendeskripsikan identitas diri dan peradaban di sekitar. Contoh, saya punya kawan, sorry, sudah profesor S3, beliau orang Papua. Dalam waktu-waktu tertentu beliau ketika ada di kampungnya, beliau menggunakan kotek. Tidak berarti bahwa beliau adalah tidak modern, tidak berarti beliau mundur gitu. Sementara yang lucu gitu, kita ngelihat orang pakai bikini itu modern gitu kan. Ini stereotip banget ya. Dalam satu peradaban tertentu ketelanjangan itu dianggap sakral.
Sementara identitas ketelanjangan pada peradaban tertentu dianggap tidak sakral, tidak tinggi. Jadi apa tugas kita untuk apa tanggung jawab kita semua untuk membentuk identitas nasional. Indonesia ini identitasnya. Korea telah berhasil membentuk identitas bangsa ini disebut Korean Wave. Ya, Korea maju dan Cina menyusul dengan yang disebut Sino Movement. Kita terakhir dengar Sinopharm ya membentuk vaksin COVID. Hari ini ada industri farmasi besar disebut Sinocare yang sekarang mengeluarkan teknologi ya dengan jari saja sudah bisa mengukur detak jantung, gula darah dan segala macam sehingga ke depan mungkin Cina jadi leader, jadi uh, pendulu pada sejarah dan peradaban melalui teknologi kesehatan. Kemudian sejarah dan peradaban pertanian juga mulai mulai manusia mulai berganti ya karena kondisi-kondisi tertentu yang disebut GMO (genetic modified organic) itu terbukti manusia itu terlalu rakus, manusia itu terlalu ambisius untuk mengejar ketahanan pangan dan ketersediaan pangan sehingga manusia menghalalkan segala cara untuk memperbanyak pangan. Sehingga dampak negatif dari pangan-pangan yang baru dengan gaya hidup yang baru akan terasa di 30 tahun ke depan luar biasa. Mudah-mudahan kita manusia punya sejarah dan peradaban yang cukup bijaksana untuk bisa ngeremnya. Kita bisa ngerem bagaimana identitas itu tidak selalu dicirikan oleh kemajuan teknologi, kecukupan, hedonisme dan seterusnya. Ini yang perlu mendapatkan apa panduan dari kita yang tua-tua kepada yang muda. Jadi dalam setiap kita ada bawah sadar personal. Ini kita bicara teori psikologi ini pasti ahli psikologi yang jago. Dan ahli filsafat ini tentu yang jago nih kayak misalnya ada satu guru besar kriminologi UI namanya siapa dulu? Kebetulan ada kawan saya lagi S3 udah meninggal ya guru besar kriminologi. Bahwa dalam bawah sadar personal manusia menurut teori kriminologi kita punya kejahatan. Dalam bawah sadar tiap orang itu ada unsur-unsur kejahatan yang sangat-sangat tersembunyi. Ada kekejaman yang sangat tersembunyi. Ada ketidakacuhan yang sangat tersembunyi. Kita membutuhkan kekejaman, kita membutuhkan ketidakacuhan, kita membutuhkan kemasa bodohan. Itu terjadi misalnya ketika saya sakit ya. Saya sakit seperti ini kadang-kadang muncul kejahatan di saya bahwa saya tidak peduli. Ini juga bisa terjadi pada situasi-situasi tertentu ya. Bahwa sadar personal itu dibangun sedemikian rupa sampai dia bisa membentuk kepribadian yang betul-betul baru. Bahwa sadar personal ini dapat kita sangat lihat pada individu-individu tentara. Ini beda kita membedakan polisi dan tentara ya. Kalau polisi itu masih ada masih ada kelindan, masih ada variasi antara dirinya dengan kesadaran kolektif personalnya dengan kesadaran kolektif kesatuannya. Tapi kalau tentara sepertinya antara diri dan kesatuannya tidak terpisahkan. Kalau dalam dunia binatang misalnya lebah. Lebah itu meskipun kelihatan sama ada lebah pekerja, ada lebah ratu. Setiap lebah punya bawah sadar personal tapi dia lebih terikat pada bawah sadar kolektif. Jadi bawah personal ada bawah sadar kolektif, ada memori kolektif. Bahwa kehidupan kita itu di antara dua ini. Kita punya kepentingan diri sendiri, kita punya bawah sadar personal, dan kita juga punya kepentingan untuk hidup bersosial, karena kita butuh orang lain untuk bisa kita dagang, bisa kita bermasyarakat, kita bisa mencintai, kita bisa menyayangi, kita bisa memiliki, kita butuh bawah sadar kolektif. Dua hal ini, permainan bawah sadar ini betul-betul memainkan peran yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Sebetulnya ada bawah sadar yang lebih rendah lagi dari bawah sadar personal. Yang disebut bawah sadar homeostatis. Bagaimana jantung kita berdetak, bagaimana nadi kita berdetak, bagaimana tensi darah kita sekian, bagaimana insulin kita bekerja, itu juga mempengaruhi kita secara ideologis. Ya. Contohnya dalam banyak kasus orang-orang penderita diabetes itu moodnya gampang berubah ya. Gitu. Saya merasakan ketika saya sudah kena diabetes, mood saya gampang berubah.
orang-orang kena penyakit tertentu seperti lupus juga moodnya berubah. Saya menemukan orang-orang yang kena kanker itu sangat berubah moodnya. Yang paling gampang orang-orang tua ya, orang-orang yang pikun itu juga moodnya sangat berubah. Bawah sadar personal dan bawah sadar homeostatis kita terus-menerus berubah. Sampai pada satu ketika bawah sadar kita hanya cukup untuk mempertahankan hidup. Ketika kita mati, bawah sadar kita shutdown. Bawah sadar itulah yang menghidupi kita. Bawah sadar itulah yang mempertahankan apa ya? Mempertahankan kehidupan kita. Dan disinilah sebetulnya uh, ada kawan saya bilang mati cuma sekali. Bagus juga tuh kalimat itu. Dra, jangan takut. Mati itu cuma sekali kok. Yang nggak mati itu berkali-kali dia. Buat ternyata bawah sadar kita nggak mau mati-mati. Ini yang mungkin menjadi yang kita sebut bawah sadar yang transendental, yang kita kenal sebagai roh, yang kita kenal sebagai arwah, bahwa ada bagian dari bawah sadar manusia yang memang tidak lenyap ketika tubuhnya mati gitu. Beberapa ahli berusaha untuk meyakinkan ini pada ahli yang lain yang berasa membuktikan, tapi ya nggak sulit juga ya. Ini hanya bisa didekati dengan ideologi. Kemudian meminjam istilahnya Mas Tony, bahwa imanensi, transcendensi, dalam dan keluar. Bahwa ideologi itu kita bisa masuk ke dalam dan kita bisa keluar. Yang lucunya di dalam itu ada luar. Semakin kita memahami siapa diri kita, kita kan bisa memahami orang lain yang lebih baik. Semakin kita bisa memahami orang lain, kita juga akan bisa semakin memahami diri kita dengan lebih. Kembali lagi sifat orang Jawa bilang mengulur mengkeret ya, jero dan jebo gitu ya, apa? Dalam dan luar gitu ya. Jobo dan jero. Bahwa ternyata alam semesta juga punya prinsip yang sama. Yang kemudian selanjutnya adalah imajinatif dan kreatif. Bahwa kadang-kadang ideologi kita juga dipenuhi oleh imajinasi gitu. Sebagian orang sangat percaya kalau Mickey Mouse itu ada. Sebagian penggemar Gundam itu percaya kalau tokoh Gundam itu ada. Penggila Superman percaya kalau Superman itu ada. Pencinta Batman itu percaya kalau Batman itu ada. Yang paling ekstrim adalah yang yakin akan Tuhan itu meyakini dan mempercayai Tuhan itu ada. Tetapi secara empiris bukan tidak bisa, sangat sulit untuk membuktikan keberadaan Tuhan as a physical being. Sehingga Tuhan itu malaikat Tuhan dan itu bisa didekati dengan imajinasi kreatif. Tidak bisa didekati oleh sekedar logika yang empirik. Dan selanjutnya ideologi itu ya orang suka cerita The Titan. Titan itu cerita tentang raksasa, orang-orang besar. Kemudian orang suka mengikutkan diri orang suci di mana-mana. Orang bilang saya keturunan terahnya uh, Syekh Gunung Jati. Saya terahnya Kalijogo. Saya terahnya Arya Damar. Orang Batak bilang, oh saya anaknya apa namanya, Sisingamangaraja. Orang beberapa kawan di Kalimantan, oh saya adalah terahnya Pangeran apa, Panglima Burung dan seterusnya. Kemudian kalau di India yang dijadikan acuan itu pahlawan. Arjuna, Bima, Gatot Kaca, kemudian ada demigods. Orang-orang Yunani suka sekali mengikatkan ideologinya dengan dewa-dewa setengah manusia seperti Hercules, Medusa dan segala macam. Nah, pemahaman dan penelitian kita kan cerita-cerita ini dapat mengantarkan kita untuk memahami diri kita dan leluhur kita secara ideologis ya. Kemudian yang paling menarik dari leluhur ideologis adalah konsep reinkarnasi ini. Bahwa ada manusia percaya bahwa kehidupan tidak lurus lempeng ya. Kata-kata teman saya kali itu bukan hal yang betul. Beberapa orang bilang mati berkali-kali. Bahkan beberapa ajaran di Tibet, Nepal sana mempercayai, misalnya Gelug, mempercayai bahwa kelahiran manusia yang sekarang itu paling tidak udah kelahiran yang kelima, gitu, ketujuh, kedelapan, dan jarak antara kelahiran itu bisa ribuan tahun, bisa beberapa kalpa, ada yang sampai miliaran tahun dan seterusnya. Nah ini yang muncul sebagai topik-topik yang menarik yang selalu dibicarakan kalau orang bicara tentang leluhur secara biologis. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kita banyak PR gitu. Kalau kita bicara leluhur secara
dalam konteksnya KCB, Komunitas Cinta Budaya, adalah kita punya tantangan untuk membuat definisi tentang leluhur Indonesia ini apa. Apakah kita mau kembali kepada konsep tradisi, apakah kita mau mengacu pada genetik, atau kita mau budaya atau sejarah. Nah, mungkin di forum ini kita bisa saling berbagi, sehingga mungkin jadi masukan-masukan bagi kita sama-sama. Untuk ke depan kita bisa mewarisi sesuatu buat generasi muda kita untuk menjelaskan kepada mereka, leluhur kamu tuh begini loh, warisannya seperti ini loh, kira-kira gitu. Mungkin seperti itu Mas Tony dan kawan-kawan, mungkin barangkali ada tanggapan dan pertanyaan lebih lanjut. Menarik, Prof. Menarik sekali. Jadi secara genetik sudah dijelaskan Prof. Hindra dengan sangat detail ya. Sebelum saya lempar ke pertanyaan-pertanyaan peserta, saya ingin tahu bagaimana kira-kira apakah penelitian-penelitian yang sifatnya ideologis juga ya, itu leluhur kita ini justru sebetulnya membawa karma yang katakanlah semacam apa ya, kalau kita bilang past life regression ya, atau regresi kehidupan lampau, sebetulnya kita tidak bisa mengagungkan sekaligus memuja bahwa leluhur kita tuh hebat. Karena sebetulnya kalau menurut penelitian-penelitian dari beberapa tokoh yang saya temuin, itu kita justru harus bangkit secara spiritual untuk memutus karma leluhur. Kira-kira Prof. Hendra bisa menjelaskan kira-kira bagaimana itu? Adanya semacam trauma ya, trauma transgenerasional lah, katakanlah begitu. Itu harus diselesaikan Ini secara spiritual juga gitu. Monggo tokoh yang silakan. oke, kita bisa ambil contoh yang mungkin dikenali oleh publik lintas agama. Kita bisa ambil tokoh yang paling ini menurut saya agak sensitif ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Mas Tony bertanya ada orang yang memutus karmanya, salah satunya adalah Muhammad kan. Sehingga disebut Shallallahu Alaihi Ya. Wasallam. Wal awalu wal akhiru, Mas. Iya, Beliau ya. ada awal dan akhir. Wal awalu wal Betul. akhiru wal zohiru wal batinu, yang zohir dan yang batin gitu. Awalnya adalah Nur Muhammad, terakhirnya adalah Muhammad kan gitu. Kristus juga gitu kan, tidak sampai kepada Bapa Ya, melalui kecuali melalui aku. Sama aja gitu. Pada akhirnya semua orang akan menemukan siapa dirinya yang tidak lagi tergantung kepada sekedar genetik dan identitas gitu. Dan itu akan didapat ketika semua orang mati, Mas. Kalau Mas Tony bilang gitu bahwa ya. iya Artinya gini, tidak, Bro. hmm, Ya, artinya gini, Prof. Saya melihat banyak teman-teman dari spiritual itu, apalagi merupakan suatu slogan bahwa kita ini memiliki sesuatu yang harus merubah, sehingga kita ini menjadi termasuk orang yang memutihkan lah, katakanlah, dari trauma leluhur yang ada. Sementara di balik itu ada kontradiksi. Kita ini selalu nenek moyang kita tuh hebat, beradab, apa-apa dan sebagainya. Lah ini kontradiksi ini kira-kira menurut Prof gimana nih kalau nanggapin ini? Seolah-olah leluhur gitu kolektif loh. Sementara kalau secara genetik itu kan leluhur itu ya mbah kita sampai ke atas gitu loh. Tetapi sekarang ini kita itu mendapat framing ya, framing bahwa leluhur itu adalah sesuatu yang kolektif, milik satu orang, milik semuanya, atau semuanya sama gitu loh. Kira-kira gimana itu? Nah ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik di webinar malam ini, yaitu tadi sementara orang-orang spiritual selalu mengangkat kebangkitan spiritual seolah-olah begitu. Sementara itu kan kesannya kan memang trauma itu harus dilepaskan. Sementara ada pendapat lagi bahwa leluhur kita tuh hebat, kita harus mengikuti adat dan keadabannya dia. Menurut Prof gimana Prof itu? bagi saya sih Mas, bagi saya begini. Contoh yang paling simpel adalah misalnya kondisi saya sekarang dengan diabetes. Berarti saya punya kemampuan dan diberikan pembelajaran oleh leluhur saya untuk mengetahui diri saya. Bahwa ke depan
saya harus memutus karma diabetes ke warisan ke bawah saya. Misalnya ya, saya harus berusaha untuk memutus hal-hal yang berbahaya buat generasi di bawah saya. Bukan karena genetiknya, tapi karena pengetahuan dan pengalaman itu tadi. Buat tiap kita punya pengalaman-pengalaman yang sangat spesifik dalam kehidupan yang membuat kita bisa memperbaiki hari ini sesuatu yang diwariskan secara buruk oleh leluhur kita. Trauma macam-macam, ada yang ya, apa ya, kita bisa menghindari beberapa hal ke generasi yang ke depan. Yang Mas Tony bilang kebangkitan spiritual itu contohnya adalah kebangkitan bagaimana manusia menemukan kembali bahwa manusia itu bukan ini dan itu, dan manusia bisa bisa mengaktualisasikan dirinya untuk menjadi lebih sehat, lebih panjang umur, lebih berkualitas, lebih berarti. Saya pikir itu Mas Tony. Jadi kebangkitan spiritual itu akan ngaco kalau kita bilang, wah leluhur gua hebat, tapi dia sakit-sakitan, ngaco gitu. Saya bicara leluhur kan ngawur, Betul. ngaco gitu. Saya bicara, oh leluhur gua Iya, iya. sakit gitu, tapi kena DM kan bego guanya. Berarti saya nggak Iya. bisa Heeh. memutus karma buruknya gitu. Coba dari dulu saya tahu leluhur saya punya diabetes, saya nggak akan seperti ini mas gitu. Kita putus tuh gitu. Dalam hal tertentu juga Oke. Iya. pengajaran-pengajaran tertentu juga itu juga penting gitu. Yang perlu kita lakukan adalah menyaring mana yang kita perlukan di masa depan, mana yang kita butuhkan hari ini, itu yang kita pakai. Sementara apa-apa yang jadi grandiosity, yang jadi ilusi, Ya, halusinasi, hilangin lah. ya, grandiositas Grandiositas hilang lah. Tapi hilang teman-teman harus nggak ya. boleh ya. Saya selalu menghargai, Mas. Saya selalu Ya, menghargai ada orang yang, andai pun dia mengaku, saya pernah ada teman mengaku bahwa dia keturunan Muhammad. Aduh, ya sudahlah. Kalau gitu, ya, oke. nggak apa-apa lah. Oke lah. Ya, Fine, fine. ya. Pilihan berikutnya. Gitu. Biarin. Sekali satu lagi sebelum penanyaan dari sobat-sobat kita ya. Tadi Prof menceritakan tentang bapaknya jelek, anaknya cantik, apa, secara fisik ya. Itu. Apakah itu juga masuk dalam epigenetik? Ada yang tiba-tiba berpas ya, ada mutasi ya. Tapi yang juga Mutasi. ada diturunkan. Ada mutasi, ada yang diturunkan. Gitu ya. Misalnya kenapa kalau orang bule sama kawin sama orang negro, anaknya negro, nggak jarang banget yang putih. 1:30 lah. Misalnya juga kenapa kalau bapaknya Jepang, eh, dia kembali kuntet, gitu, kembali pendek. Kenapa kok bapaknya Korea kok kembali kayak orang-orang Uighur Tinggi. zaman dulu? Nah, Ya, ya, ada yang progresif, ada yang regresif. ya. Jadi, Apakah sudah ada disinilah apakah sudah ada penelitiannya misalnya katakanlah epigenetik ya. Epigenetik itu kan tentang perubahan dalam ekspresi gen ya. Apakah ya itu juga sudah mulai maju ya untuk saat ini? belum mas, belum, belum, belum. Belum ya. Andai kita mencapai titik itu, nah maka persoalan cemburu nggak ada mas. Nanti manusia ganteng semua dan cakep semua mas. Ya, oke. Saya Oke, Prof. mengharapkan Ini tidak. ini sudah ada penanya ya. Oh, Monggo silahkan Kim ya, yang namanya Kim ini. Terima Kanjeng kasih, selamat Ismoro malam, ya. Oke, monggo. Prof. ya, Kenalkan, nama saya Kim. ya Saya mas. sedang menekuni biopsikologi Tuh, berat atau sekali mas. psikologi faal. Saya Ya, juga menekuni neuroscience. ya, Kebetulan latar belakang saya S3 di psikologi dan S3 di Fakultas Kedokteran. Secara pribadi, saya sedang bereksperimen berkelana ke dunia déjà vu. Déjà vu. Dengan berusaha melihat, menemukan leluhur tetapi di dalam diri sendiri. Di dalam memori, di dalam genetika saya. Memori dalam kromosom saya. Pengalaman saya ternyata menggunakan meditasi cakra
menggunakan teorinya Freud, it bisa berkelana ke memori DNA ya, dari orang tua. Sehingga deja vu sering ditemukan, lalu muncul teori transpsikologi dan Transpersonal. satu lagi transpersonal. Ya. Ya, itu yang ingin saya ceritakan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan genetika. Karena genetika itu menanamkan memori-memori dari luhur. Dahulu kala, tahun 80-an sekian, saya mendapatkan tugas dari Prof. Suryo di Jogja, UGM, meneliti tentang aspek genetika dalam pewayangan. Ya, saya menemukan Pak Petruk Gareng itu juga teori genetikanya masuk. Kemudian teori mutasi gennya Anoman juga masuk. Teori keluarga Rahwana juga masuk teori genetikanya. Dari situ saya berkesimpulan sekarang bahwa kita bisa memperkuat sensor-sensor dalam diri untuk menelusuri memori gen yang disebut dengan teori deja vu. Terima kasih Prof. Tetap semangat. Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, Ini luar rupanya biasa nih. rupanya Kanjeng Ismoro memberikan satu tambahan Ya. wawasan. Mungkin Prof bisa membantu lebih menjelaskan kepada sobat-sobat yang lain. Monggo, Prof. Oke. Sebetulnya ada dua ya. Ada dua peristiwa, Mas. Pertama deja vu, yang dua jamaismu. Yang deja vu ini apa yang terlihat asing seolah-olah akrab. Yang fenomena yang kedua disebut jamaismu. Apa yang tidak akrab seolah-olah asing. Ini interchangeable ya. Tuker-tukeran. Contoh misalnya bagaimana tubuh saya bisa mengenang leluhur saya, contohnya sekarang saya, Mas. Kemarin saya berganti diet kan karena kondisi sakit. Saya berusaha merecall memori leluhur saya di dalam sel saya. Ber, ber, Berpuluh tahun selama beberapa generasi terbiasa sama tepung halus kan, sehingga badan saya beradaptasi dengan hal itu. Ketika saya merubah diet saya jadi serat lagi, kaget dia. Saya jamaisku ketika makan labu terus, seolah-olah saya hidup di abad ke-5, abad ke-6. Ada beberapa tertentu seperti misalnya bau-bauan tertentu juga bisa memicu deja vu gitu. Bau-bauan yang terserap di sensor kita tertentu itu bisa memicu hal tertentu. Ada lagi misalnya benda di bagian tubuh kita yang jarang tersentuh, siku. Jadi kalau disentuh juga kadang-kadang bisa menimbulkan reaksi atau bisa direspon oleh tubuh dengan hal tertentu ya. Kalau di meditasi kan apa namanya? Mudra ya. Mudra itu juga kalau kita pegang ini deja vu-nya begini, pegang ini deja vu-nya begini, pegang ini deja vu-nya. Kenapa doa harus begini? Karena deja vu-nya beda. Nah, kenapa dalam orang marah mesti ngepel tangan? Disebut braja musti ya, mudra braja. Kenapa orang merdeka nggak boleh begini? Merdeka tuh begini. Gitu. Kenapa polisi stop begini? Gitu. Ternyata gestur, gestur di alam semesta banyak gestur, banyak simbol-simbol dan semiotika yang begitu saja diartikan oleh kita, begitu saja mampu kita artikan, memberikan arti pada kita. Mungkin itu Mas Kim kira-kira kalau kalau hubungan apa ya antara penelitian genetik dengan psikologi, saya pikir jembatan yang perlu dibangun masih panjang sekali, Mas. Karena apa namanya? Contohnya kriminologi nih, sampai sekarang belum sukses kan menyatakan bahwa orang yang mukanya gini pasti penjahat, orang mukanya begini Ya, pasti maling, orang muka betul. begini pasti rampok. Gitu. Itu jembatannya panjang banget. Mungkin
Mungkin seperti itu kira-kira. Ya, sambil menunggu siapa lagi yang ingin bertanya, saya mencoba untuk masuk ke pewarisan Mendel ya. Bagaimana? Apakah secara genetik Gregor Mendel ini bisa kita masukkan dalam faktor yang di mana dia meneliti tentang gen juga ya. Nah, apakah deja vu itu juga bisa dikaitkan dengan prinsip-prinsip utamanya dari Mendel mengidentifikasi satu persoalan? Kira-kira gimana, Prof? Barangkali yang dilakukan Mendel namanya selective breeding, Mas ya. Bagaimana menghasilkan, Oke, ya, selective breeding. tantangannya adalah bagaimana menghasilkan generasi unggulan itu. Ya. Sebetulnya yang dilakukan oleh Mendel adalah memunculkan ciri genetik yang dominan, yang berharga, dan ngumpetin ciri-ciri negatif yang resesif yang berbahaya. Tapi pada Ya. dasarnya pada sebuah makhluk, dua hal itu selalu ada. Dua benda ini selalu ada. Sehingga saya bisa yakinkan diri saya. Dalam kebaikan tiap orang, dalam DNA kebaikan tiap orang, itu selalu kan tersimpan. Benda yang sangat jahat, the evil things. Tiap kita kan selalu menghadapi the darkest hour of our life. Ada saat-saat paling hitam dalam diri kita. Sifat-sifat resesif kita yang jahat itu bisa muncul kapan saja. Kadang-kadang itu dirasa sebagai deja vu loh, Mas. Ya, Kita berteriak sama orang betul. di motor, anjing lo, itu deja vu lo itu. Dan kita nggak bisa kontrol. Kadang-kadang kita ngelihat orang dengan curiga di supermarket, jangan-jangan mau nyolong nih. Itu juga deja vu. Jadi prinsip-prinsip Mendel tadi berlaku misalkan pada masyarakat yang memang disaring ya, Mas. Ya, Masyarakat ya. yang secara genetik disaring, secara budaya disaring, sifat jahatnya tersembunyi, Mas. Tetapi tidak berarti sifat jahatnya hilang. Justru pada saat sangat tersembunyi itu berbahaya ketika dia meletup. Dan ini sangat gampang kita temui misalnya pada budaya-budaya apa ya, orang-orang tertentu sangat tame, sangat sangat lembut, tapi bisa gorok leher orang gitu, Mas. Ini Ya. kan, aduh, Ya, serem ya, ya. banget gitu. Jadi yang kita Ya. mesti sadari bahwa kita sebetulnya dalam kehidupan modern ini ada selective breeding. Tetapi yang terjadi pada kita sifat sifat baik kita saja yang dimunculkan, sementara sifat jelek kita yang tersembunyi gitu. Tapi itu yang kita sembunyikan gitu. Ya. Oke, coba kita kembali ke sobat yang bertanya. Ini ada Mas Bima dari Tuban. Monggo. Yuk, Ye, ye. Profesor Hendra, salam kenal. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Di tema ini kan saya ikut Zoom dengan tema rahasia komunikasi dengan leluhur. Dari awal sampai ini tadi saya mendengarkan dan beberapa kali saya screenshot. Yang ingin saya tanyakan itu simpel, Romo. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa komunikasi dengan leluhur? Simpel saja step-stepnya atau bagaimana begitu. Itu yang kepingin saya tanyakan. Cuma begitu, Romo Tony. Ya, menarik ini, menarik. Karena yang diutarakan tadi kan masih leluhur itu apa, gitu kan. Lah, ini Iya, sekarang bagaimana komunikasi dengan leluhur? Monggo, Prof. iya. Hendra. Monggo. Oke, Mas. Eh, Yang paling ya, gampang atau susah dulu, Mas? Mas siapa? Mas, aduh, kata saya. Mas Bima Bimo. dari Tuban. Mas Bima, untuk berkomunikasi keluar syaratnya satu, harus susah. Bima dari Tuban. Mas Bima, untuk bisa berkomunikasi dengan leluhur syaratnya harus susah. Oke, Prof. Jadi ini Harus dalam pengalaman. kondisi krisis. Kalau tidak krisis, dia tidak akan terhubung. Ketika ada Oke, krisis yang betul-betul mentok, baru dia akan ada terjadi hubungan. Bahasa saya adalah, kalau saya sudah mati, Mas ya, saya punya anak, punya masalah. Apakah saya kan diem di alam sana ketika anak saya susah? Enggak dong. Jadi buat saya adalah sangat terlarang bagi orang untuk memisuh dirinya sendiri gitu. Atau kalau bisa hidup jangan susah-susah amat deh. Nanti dia terhubung sama leluhur gitu.
Baik, paham, Prof. Cuma ini saya cerita sebentar tentang ini pengalaman empiris saya, Prof. Oke. Jadi saya itu tidak pernah dijelaskan sama orang tua saya leluhur saya dari garis ibu maupun dari garis bapak. Nah, suatu ketika saya ikut meditasi walaupun itu otodidak dan ikut di lembaga yang ada payung hukumnya, itu saya itu seolah-olah ketika meditasi itu antara tidur dan tidak itu saya itu ketemu orang dengan ciri-ciri seperti ini begitu. Nah, tapi tidak ngomong gitu, Prof. Tidak menjelaskan ini saya ini tidak. Tapi entah kenapa saya itu langsung mengerti, oh beliau ini Paring Asmo ini. Nah, waktu itu SMP dan SMA saya utarakan ke ibu, ternyata benar. Nah, itu pengalaman seperti itu tuh apakah bisa disebut sudah menguak rahasia tentang leluhur? Begitu, Prof. Bagaimana menurut panjenengan? Monggo, Prof. Kajian kita, Monggo. sorry, kajian kita jadi mistis ya. Jadi Mistis mistis. ya, ini mistis, masuk mistis Ya, ya, betul. masuk ke areal mistis nih kan. Ya, Sesuatu yang mistis ya harus penjelasannya harus mistis kan. Gitu. ya Sesuatu, betul. sesuatu yang mistis dijelaskan secara rasional nggak nyambung. Sesuatu yang mistis kalau dijelaskan secara ideologis juga masih jauh. Sesuatu yang mistis dijelaskan secara psikologis ya nggak nyambung juga. Gitu. Dulu juga saya berpendapat seperti itu. Gitu. Setelah saya ketemu bukan hanya satu, tapi banyak sekali benda-benda gaib, akhirnya saya menyatakan ini apa ya? Kalau hanya ketemu satu tidak aneh, tapi saya ketemu karena sering main di candi, sering main di situs, kenampakannya bukan saat meditasi, Mas. Kenampakannya betul-betul fisikal. Saya terakhir ketemu benda yang sangat fisik itu Syakik Atisa Dharma Kirti Jambi itu saya ketemu tidak dalam meditasi. Sore hari saya bertemu ada orang Tibet di Jambi berpakaian Dharma Kirti. Hah? Dharma Kirti. Atisa Oh, di Atisa. di Ya. Pangkara. Hmm. Saya ngobrol bukan dengan ngobrolan apa ya uh, dengan dialek. Saya tahu bahwa dialek ini bukan dialek Chinese, ini bukan gitu. Ini dialek Gelug gitu, dialek Tibet. Dia cuma menjelaskan beberapa hal tertentu yang dia pegang hal tertentu yang sama ngerti. Gitu. Tapi hal ini tidak menjadi acuan bagi saya. Oh itu Atisa enggak. Gitu. Saya cerita kepada beberapa teman, gue ketemu Atisa tapi bercandaan. Itu bercanda. Sampai sekarang saya anggapnya bercanda. Contoh yang lain, saya bertemu dengan Sakikirti Dharmapala di Palembang. Saya ditunjukkan Universitas Nalandanya Musi yang mana. Terakhir saya juga salah keliru di beberapa percandian gitu kan. Tapi bagi teman-teman yang bergerak di arkeologi, hal-hal itu seperti itu Mas Bima bukan hal yang aneh. Sering lihat apa ya penampakan-penampakan mistis gitu. Kita menyebutnya lucu Mas, realitas mistis Mas. Realitas mistis dan kenyataan gaib. Jadi ada definisi namanya realitas mistis. Satu mistisme yang kita percaya jadi realitas. Tergantung kita. Kalau kita percaya dia jadi realitas, nyata dia. Tapi kalau selama kita bilang itu ya, iya, apa ya, deja vu ya, ya nggak penting-penting juga gitu. Artinya ketika saya ketemu sama hati saya, apa sih perubahan pada diri saya gitu? Pada perubahan pada diri saya adalah misalnya eh, penambahan ilmu tentang Manasara Silpa Sastra, kitab sucinya pembangunan candi bagi orang-orang Hindu dan Buddha misalnya. Itu yang berguna. Yang menurut saya keliru adalah bertemu leluhur menambah konsep tentang ego kita. Bertemu leluhur itu justru terbalik. Kita kan lebih eksklusif. Gitu. Kita tidak jadi inklusif. Jadi saya kalau nggak bersama-sama teman meditasi, justru pada meditasi yang kita lakukan, eh, pada akhir meditasi itu harus ada kata neti, Mas. Kalau di kami ya, kami di Vajrayana, meditasi yang menghasilkan bayangan itu meditasi yang gagal. Meditasi yang berhasil itu nggak ketemu apa. Meditasi yang berhasil itu ya nggak ada apa-apa. Gitu. Itu yang disebut vipassana.
Nah, sebelum vipassana ada satu level. Nah, vipassana itu sulit. Contoh halusinasi gampang kalau di latihan kita. Coba 3 hari nggak ngomong, itu pasti otaknya kemana-mana. 3 hari berhenti ngomong, itu pasti bayangannya apa? Macam-macam. Ini dan itu, ini dan itu. Diam 3 hari. Kalau nggak makan 3 hari lapar. Tapi kalau diam 3 hari itu kemana-mana. Nah, itu kejadian-kejadian munculnya seperti itu menurut saya bukan hal yang dihindari, tapi sebagai pewarna kehidupan. Buat saya kehadiran artis itu mewarnai hidup saya, tapi itu bukan saya. Jadi kalau mbah saya bilang siro ojo maleh rupo. Rupoku ya rupomu, rupomu ya rupoku. Kalau kamu ingin menunjukkan dirimu, tolong dirimu adalah aku. Kalau aku adalah dirimu, tolong wujudkan aku adalah dirimu. Jangan orang lain. Saya kalau ada kawan-kawan yang kerasukan, itu saya kasih tembelai ayam, Mas. Saya selalu menyiapin tai ayam kalau lagi meditasi. Jadi kalau kerasukan, saya masukin tai ayam hidungnya. Karena takut ada proses namanya transgresi personal, Mas. Perubahan kepribadian yang sifatnya tidak berubah, ini berbahaya sekali gitu. Di banyak tempat peristiwa seperti ini bahkan bisa merubah orientasi seksual gitu. Kerasukan yang permanen, Mas gitu. Di beberapa tempat ada seperti itu. Orang bilang penyakit kejiwaan yang laten ya, tapi saya bilang enggak ya. Ini mistis juga. Jadi menurut saya kita bisa ketemu ini dan itu mewarnai hidup saja, Mas. Lebih membuat hidup kita berwarna, lebih membuat kita berarti, tapi tidak berarti itu merubah identitas kita. Menurut saya jangan sampai identitas berubah. Kira-kira gitu. Terima kasih, Prof. Ya, Tadi Ya, saya terima kasih Romo Tony. Jadi ketika ya, saya ikut Zoom dengan tema rahasia komunikasi dengan leluhur, saya itu langsung teringat, wah nanti ketika pembicaranya Profesor Hendra, saya mau tanya gitu. Saya kira ini tadi ada step by step atau semacam metode untuk bagaimana cara kita berkomunikasi dengan leluhur. Saya mikir waktu itu, oh Zoom ini ada metodenya, seperti itu saja. gampang Terima Mas. kasih. Gampang, oh, metode saya ya, gampang. Metode saya gampang. ATM habis terhubung leluhur, Mas. Coba aja, coba tes, di tes ATM habis, Mas terhubung leluhur. Akan ya, ada 1.001 jalan, ada 1.001 jalan sampai 2.000 jalan ketika ATM habis. ya. Ketika Mungkin, putus cinta terhubung leluhur, mungkin, aduh leluhur ya, kenapa begini gua ya, gitu. Jadi tidak ya, ada mungkin ini, dalam dalam Prof. dalam Buddha, dalam Buddhisme bertemu leluhur itu mencapai titik puncak rasa sakit. Betul, ya. Jadi Belum gini, rasa Prof. sakit terlampaui, Jadi dia gini, nggak akan Prof. connect. Jadi gini, Prof. Saya ingin menambahkan ya, kalau di dalam sastra Jendra itu kita tuh mentok secara mental ya, itu akan ketemu leluhur ya, di mana disebut dengan kawruh laku. Nah, jadi Mas tadi saya kawruh laku dalam sastra Jendra itu kita ngelakoni, kita mentoke sampai betul-betul sengsara itu loh. Jadi nanti kita akan ketemu leluhur. Itu namanya kalau di sastra Jendra kawruh laku istilahnya. Ya, kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Kristiawan Ariwibowo. Monggo silakan. Saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Prof. Hendra masalah Vipassana ya. Kalau ultimate Suaranya goal-nya, putus-putus. Suaranya putus-putus, Mas. mungkin saya stop video mungkin ya, internet saya yang kurang maksimal mungkin. Jadi saya Ya, tertarik oke. dengan yang tadi disampaikan terkait Vipassana tadi itu yang sebenarnya puncaknya dari meditasi itu suwung. Berarti sebenarnya kalau kita dalam berproses itu kemudian timbul berbagai penampakan atau gangguan itu sebenarnya wajar dalam proses menuju suwung itu ya. Dan setiap orang mungkin gangguannya relatif apakah terhadap ada kaitannya dengan pikiran dia sendiri atau memang dengan entitas yang sekitar mungkin ya Prof ya. Termasuk yang tadi ditemui oleh apa namanya? Kalau secara arkeologis bisa melihat penampakan Bante yang di masa lalu atau yang lain seperti itu, Prof. Matur nuwun. Oke, baik Mas. Apa namanya? Monggo, Mas, Prof. ya. Eh, Pada awal saya menekuni dunia, dan sebetulnya nyemplung di arkeologi juga nggak sengaja karena banyak ketidaksengajaan dalam hidup saya. Ini dan itu banyak ketidaksengajaan. Mas Tony bilang laku ya. Jadi vipassana itu sendiri kalau didekati oleh budaya Jawa itu sebetulnya laku. Suwung itu bukan konsep.
Suung itu laku. Bagaimana dalam keseharian kita bukan tidak mikir, tapi sebab tidak penting, akibat juga tidak, bukan tidak penting, akibat tidak signifikan. Jadi tergantung paham Buddhismenya ya. Kalau paham Buddhisme yang klasik itu tidak mengenal entitas. Karena entitas dalam paham-paham mistisme timur itu ada di alam bawah, Mas. Setan, iblis, roh jahat itu terpenjara pada alam bawah. Sementara alam madya isinya manusia, tidak akan mungkin manusia masuk alam bawah. Cuman ada beberapa tokoh-tokoh, ada beberapa dewa, ada beberapa bodhisattva yang memang didesain memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan alam bawah. Misalnya kalau di Hindu Resi Agastya. Kenapa Resi Agastya menyebarkan agama Hindu ke selatan Katulistiwa? Karena selatan itu dianggap dunia bawah. Bahwa yang bisa menyelamatkan makhluk-makhluk bawah tanah, makhluk-makhluk dunia bawah hanya Resi Agastya. Kemudian tokoh-tokoh tertentu misalnya Siti Graba ya, dewa penjaga neraka. Contoh dewi yang lain yang bisa bolak-balik mondar-mandir antara alam bawah dan madya, Kuan Yin. Bisa bolak-balik alam bawah dan alam manusia yang klasik, Siwa. Kadang-kadang kita juga bisa masuk ke alam itu. Kadang-kadang juga alam bawah ini, entitas bawah ini juga bisa muncul di alam kita. Kita nyebutnya energi aja ya, jangan entitas ya. Entitas jadi makhluk ketika kita kasih nama lagi. Ya, dalam disiplin saya selalu diajarkan untuk tidak memberikan nama. Karena begitu kita kasih nama, dia punya identitas. Sesuatu yang punya identitas, dia akan hidup. Misalkan kita kasih ada benda di jalanan, apa itu? Oh, kursi. Itu jadi benda loh. Dia punya roh. Roh itu nama loh, namus, nomus. Apapun yang kita kasih nama, dia akan hidup. Ini mungkin pengertian rahasia dari kata-kata kun fayakun. Apa yang kita ucap, doa kita akan nyata. Apa yang kita pikirkan akan terjadi. Apa yang kita hayalkan mungkin terjadi, Mas. Jadi halangan kita adalah bagaimana di Vipassana itu, di ujung sana nggak ada apa-apa. Sehingga pada akhir meditasi Vipassana, itu kata yang harus diucapkan neti. Nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa kok. Dan ini terjadi nanti, terakhir saya mengucapkan, membisikkan hal itu pada adik bungsu saya yang wafat baru 40 hari lalu. Ketika sakaratul maut, saya berbisik di kuping, nggak ada apa-apa. Udah, nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dalam waktu sekitar 10 detik, saturasi oksigen turun, jantung turun, dan beliau wafat. Ini juga terjadi pada beberapa hal. Pada ujungnya sana, juga gitu. Kita akan bertahan pada pikiran. Sekarang napas otomatis. Pada saat tertentu nanti napas kita bergantung pikiran. Ketika pikiran kita menyerah, napas kita berakhir. Nah, disitulah yang disebut vipassana. Itulah pembelajaran suwung itu. Jadi seperti yang Mas Tony bilang, suwung itu bukan konsep. Kalau tanya prosedurnya gimana, tiap orang pasti beda. Karena laku dan perjalanan hidupnya. Saya yakin semua orang menemukan suwung dalam konsep dan konteks hidupnya. Tapi suwung yang paling indah tuh jatuh cinta. Orang jatuh cinta tuh suwungnya luar biasa. Kira-kira gitu, Mas. Iya, iya, iya. Oke, cukup menarik nih. Jadi menjawab dan menjelaskan secara mistis, tetapi kita betul-betul mendapatkan satu pengertian yang scientific juga gitu loh. Jadi nggak mistis-mistis asal mistis. Saya kira ini ada penanya lagi nih, mungkin perlu dijawab nih Prof. Dari Gebi ini siapa nih? Tolong di uh, unmute, kemudian juga tolong on cam ya supaya kita bisa berkenalan. Monggo silakan. Selamat malam, Prof. Hendra. Selamat malam. Malam. Sangat menarik hari ini. Em, yang ingin kutanyakan kayaknya emang dalam waktunya tadi setelah Prof. Hendra bilang kita itu kalau memberikan nama dia akan menjadi. Identitas. Sebenarnya ya pertanyaan yang ada di benakku, tapi baru aku mau tanya. Aku sedang memikirkan tentang bagaimana
nama itu juga bisa menjadi petunjuk atas keturunan kita. Jadi di dalam komunitas spiritual yang saya follow itu ada saran di mana, oh ya lihat nama depan Anda, lihat nama belakang Anda, ada clue-clue tentang lineage Anda yang mungkin Anda tidak ketahui gitu, yang ada di bawah sadar keluarga gitu. Dan aku melihat kalau dalam diri saya sendiri, oh iya memang ada sesuatu gitu, udah mulai mengurai hal itu. Cuman aku ingin mendengar juga dari Prof. Hendra, soalnya tadi sangat luar biasa, aku ingin memperkaya lagi pengetahuan aku. Terima kasih. Monggo, Prof. Ya, ini Baik, Pak Gebi, kita. saya punya kasus nih. Monggo, Teman monggo, saya, monggo. teman saya pengen kaya raya. Dia orang orang katakanlah kawan kita dari Sumatera Utara. Jadi dari muda tuh pengen kaya raya. Tapi dari kecil susah terus hidupnya. Dia ketemu ahli nama, Mas Tony. Bertemu ahli bukan numerologi, apa sih nama bahasa? Dia cuma mengganti beberapa huruf dalam nama. Tapi dia tidak puas. Tapi terjadi perubahan-perubahan nasib yang signifikan ya. Tiba-tiba tidak terlalu lama begitu ganti nama, dia bisa ngelayap ke Singapura. Dia dapat sole agent di Singapura. Tiba-tiba dia menjadi regional director for Asia. Bahasa Inggris saya nggak bisa gitu. Sampai pada titik terakhir dia sampai ngerubah akte lahirnya, Mas. Berubah akte lahir, ngurus pajak, berubah nama, tanda tangan spesimen bank itu dirubah, Mas. Mbak Gaby. Dan itu signifikan. Dia melakukan penelitian terhadap diri dia, perubahan-perubahan nama itu luar biasa gitu. Kawan saya sekarang itu prakteknya di kota Aceh, teman-teman di Banda Aceh atau teman-teman spiritual di Aceh itu sangat biasa dengan disebut falak. Bagaimana ngitung nama, ngitung huruf, mana huruf mati, mana huruf hidup. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut nahu sorf. Setiap ayat dalam Al-Quran tidak bisa disebut dengan sebutan yang berbeda. Kalau dia berbeda tidak punya arti. Misalnya kul huwallahu ahad dibaca kul huwallahu ihid. Itu nggak ada artinya. Penambahan vokal pada konsonan itu mengandung arti hidup. Jadi kitalah yang menghidupkan nama. Bayangkan GB cuma huruf vokal saja, GBY. Bisa apa saja itu. Tapi kita selalu memberikan vokal pada suatu yang hidup, bahasa spiritualnya. The breath of life. Kita memberikan nama itu nafas hidup. Nah, kenapa orang tua saya, bapak saya menamakan anaknya dengan satu nama gitu? Karena nggak ada orang Indonesia, orang besar itu namanya dua. Soekarno tuh nggak ada nama belakangnya. Soekarno, Soekarno. Soeharto, Soeharto. Yang tahu namanya MHN Habibie, ya Habibie. Jokowi juga jarang banget yang tahu lengkapnya siapa. Kemudian nama tokoh-tokoh terkenal Lincoln. Jarang banget disebut Mr. Abraham. Ada Lincoln-nya. Karena itu orang Barat selalu menyebut bukan first name ya, sure name. Bahwa nama kecil itu di orang Jawa itu orang nama kecil itu satu yang sangat berharga karena pada saat dia ganti nama itu dia ditakdirkan untuk menjadi sesuatu. Dia orang Jawa ya, pada khususnya ketika turun tangga ganti nama. Ketika dia jalan ganti nama. Tapi lucunya, semua nama anak-anak di Indonesia dinamakan berdasarkan alat kelamin. Nok, Le, Peli, Ko. Jadi pada dasarnya secara nama, itu gender cuma ada dua. Tapi anyway, yang Mbak Gaby dalami dalam pembelajaran tentang huruf dan bagaimana pengucapan, itu adalah hal yang penting ya. Orang Indonesia terkenal pakai bahasa apa aja bagus. Ini mencirikan bahwa orang yang bisa berbahasa dengan dialek yang bagus dengan semua bahasa relatif akan diterima oleh semua bangsa. Jadi ada korelasi yang saintifik, Mbak Gaby, antara bagaimana kemampuan seorang poliglutal dengan kemampuan spiritualnya itu luar biasa. Salah satu tokoh yang poliglutal itu kakaknya Raden Ajeng Kartini, Raden Mas Sosro Kartono. Mas Sosro Kartono, beliau itu adalah poliglutal.
Dia bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sama baik dialek. Kita bedakan dengan Pak Harto. Pak Harto biar bahasa Inggris ada, tetapi percampuran Jawa dan Belandanya nggak hilang. Bung Karno, meskipun dia sangat Jawa, tapi Belandanya nggak hilang. Jadi bayangin ketika kita besok-besok nyebut nama ya gitu. Makanya kalau di dalam ilmu farmasi, nama obat itu mengandung kesaktian, jangan main-main. Gitu. Disebut paracetamol, namanya nggak sembarangan itu. Ketika ada yang disebut obat yang namanya alkohol, penemu alkohol itu pakai meditasi loh. Ketika penemu etanol, itu juga meditasi. Bahwa manusia berkumpul untuk menemukan nama-nama gitu. Nah kalau orang Jawa bilangnya apa Mas Tony? Betal jemur ada makna ya? Ya, betal jemur. Ya, betul. Betal jemur kan? Ya. Bahwa sebetulnya kita punya prinsip fundamental tentang bagaimana menyebut nama sebagai bagian dari identitas kita dan bagian dari luhur kita loh Mbak Gebi. Tapi saya rasa Mbak Gebi menekuni hal yang luar biasa ke depan gitu. Ditekunin Mbak Gebi Menarik. itu luar biasa. Menarik. Karena teman saya buktikan teman saya. Teman saya itu sampai ganti akte kelahiran, sampai ganti akte pajak, luar biasa dia. Menarik, Prof. Menarik ini. Jadi saya ingin menambahkan lagi bahwa non-Gebi ini selama melakukan meditasi itu maksudnya mulai memikirkan mengenai past life regression, saya kira. Bukan masalah nama, hanya nama berubah, tidak. Tapi kita mulai menurun ke belakang, ya, itu past life regression. Kalau menurut saya itu mungkin begitu ya, Prof. Nah, gimana? Menurut pendapat Prof. Gimana ini? Jadi kita mengembangkan spiritual kita itu membaca kehidupan kita masa lalu. Itu kayaknya saya nangkepnya begitu. Metode lagi saya dalam namanya narsisme lagi. Jadi saat melihat kaca, saya melakukan. Ya, betul. Meditasinya di depan kaca ya. Betul. Itu mudah sekali ke belakang. Ya, oke. Tiba-tiba Betul, kita betul. bisa tiba-tiba biasanya. Ya. Yang berdiri. Apalagi kalau kacanya depan belakang, kaca double ya. Multiple reflection image. Itu kan makanya di tempat-tempat tertentu jarang ada kaca. Kenapa di tempat-tempat tertentu ada kaca? Karena maksudnya adalah kaca membuka dimensi yang disebut dimensi maya. Karena apapun bayangan di balik kaca itu benar nggak ada. Dalam ilmu fisika disebut maya kan. Ya, betul, betul. Jadi saya juga ingat ya, dulu kita juga pernah diajarkan untuk meditasi menghadap kaca ya. Justru disitulah itu nanti kalau kita mengalami memandang kaca ini mengalami satu perubahan, justru itulah kita sebetulnya bisa menemukan leluhur lah. Mungkin lebih singkatnya begitu. Saya kira mungkin ada pertanyaan lagi atau Siap, Mas. Mas Oh, Tony. ini Mas Narto, monggo. Selamat malam, Prof. Yang tadi disampaikan sangat bermanfaat, menambah wawasan kita. Saya ingin menanggapin yang kaitan dengan past life regression. Yang tadi Prof juga mengatakan orang-orang kalau yang demikian tadi, kalau ingat dulu katanya ketemu si A, ketemu si B, kadang-kala memunculkan egonya. Kadang-kala egonya lebih kuat. Ya. Padahal kaitannya past life itu bukan satu ketika orang melakukan past life terus seperti kayak di Perancis berarti dianggap orang Perancis. Kadang-kala ada orang katakan saya past life katanya dulu kaisar dari Perancis ataupun bangsawan Perancis. Nah, padahal yang dinamakan past life itu kumpulan masa lalu, masa lalu. Bahasanya kumpulan kolektif bawah sadar tadi. Pernah ada seseorang katakan, aku dulu katanya prajurit dari Mesir. Saya bilang, kalau Bapak prajurit dari Mesir, saya dulu adalah kecoa.
Jadi ketika dulu saya kecoa, sekarang ketemu Bapak. Jadi tingkatannya seperti itu. Jadi yang dikatakan past life itu sebenarnya untuk menengok kehidupan-kehidupan yang lalu. Bukan kehidupan yang lalu itu sebenarnya kalau dalam segi pikirannya itu kehidupan bawah sadar. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu kerekam oleh alam semesta. Masuknya dinamakan alam bawah, masuknya akashic record. Akashic record. Nah, yang kaitannya dengan masa lalu nenek moyang kaitannya leluhur ini, kalau karena kita terbawa oleh dimensi fisik, itu rekam jejak DNA kita. Rekam jejak DNA kita itu ribuan, jutaan tahun yang lalu. Ya. Jadi saya sangat setuju apabila penelusuran-penelusuran yang dikatakan leluhur, penelusuran secara genetik atau penelusuran dari pikiran-pikiran bawah sadar. Itu. Ya. Terus yang berkaitannya dengan putus karma, karma itu pada dasarnya hukum sebab akibat. Namun di tempat-tempat lain mengatakan, oh supaya besok tidak tumimbal lahir. Ya, itu memang betul. ya tumimbal lahir supaya putus tidak tumimbal lahir. Nah, namun saya sangat setuju tadi apa yang disampaikan Prof. Indra tadi ketika menghadapi adiknya dalam kondisi maaf dikata mau dalam kondisi sakratul maut ya menjelang kematian dibisikkan suatu diksi ora ono opo-opo tidak ada apa-apanya suwung suwung. Memang ketika orang mau mati ataupun sama saja orang mau tidur ketika pada tahapan peralihan antara sadar dan tidak sadar, itulah yang penting. Makanya pada saat orang mau meninggal, orang agama tertentu untuk menyebutkan nama lafaz-lafaz tertentu. Ya. Jadi ketika kita sama-sama saja seperti orang tidur, orang tidur itu seperti mati pendek. Ataupun orang tidur kok seperti orang mati. Nah, itu sebenarnya ketidaksadaran kita saja. Itu. Makanya yang dipentingkan bukan tadi. Kalau meditasi ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, itu sebenarnya representasi dari bawah sadarnya. Karena Ya, pernah betul. dikasih tahu, oh ada begini nenek moyang kita itu begini, begini, begini. Akhirnya orang-orang Pulau Jawa kalau meditasi, kalau apa, oh ketemu orang yang berjubah putih. Kalau seakan-akan berjubah putih itu yang baik. Yang hitam yang tidak baik. Nah, pikiran itu seperti monyet seperti itu ya. Jadi dalam pemikiran meditasi itu sebaiknya ya alam pikiran kita seringkali muncul. Ketika pada saat meditasi orang itu mengendap. Sebelum mengendap itu kotoran-kotoran batin itu muncul. Dalam pengertian tertentu tadi sebenarnya saya ingin mengucapkan ada satu kata nama tadi nama itu ada wujud dan lain sebagainya. Itu kadangkala yang kita lihat itu muncul itu ciptaan pikiran kita. Mas. Ciptaan pikiran kita. Terima Betul, kasih, hanya betul. itu saja. Jadi Nah, saya kira nanti kelamaan nanti. saya kira ini Mas Sunarto sudah menambahkan ya. Mas Sunarto ini seorang yang mendalami metafisika dan teosofi ya. Jadi dia cukup lama berkiprah di dunia-dunia budaya spiritual gitu. Jadi terima kasih ya, Mas Narto sudah ditambahkan penjelasan-penjelasan ini. Prof, kalau nggak ada kita tutup ya, Prof. Baik, baik. Ya, saya Ya, mungkin oke. juga izin karena Oke. Ya, agak harus batuk itu. ya batuk harus apa namanya karena Mas teman kawan-kawan saya belum terlalu sehat, lagi tahap recovery gitu. Dia juga lagi memanggil luhur kan udah mentak-mentak juga. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan Ya. saya bisa tugas saya ke depan adalah buat bangsa ini adalah memutus karma. Ah, itu Memutus betul. karma kutukan diabetes buat generasi milenial. Ah, Jadi itu saya betul itu. tugas dari leluhur bukan pakai jarik gitu. Ke depan tugas saya dari leluhur saya, bapak saya almarhum datang ke saya jewer kuping saya, lo gua mati karena gula, lo gula juga bego lo bilang. Lo gula juga bego lo bilang. Mari kita Iya, iya, perbaiki iya. kebegoan-kebegoan kita, kelalaian-kelalaian kita, kemudian kita memperbaiki bagaimana DNA anak-anak kita ke depan,
dengan mewarisi, melengkapi apa namanya konsep leluhur dengan konsep pengetahuan dan kebijaksanaan. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih ya Prof. Hendra Isander. Terima Ya, kasih yang hadir di malam ini, juga yang memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi cukup menghidupkan webinar malam ini ya. Jadi KCB itu berusaha untuk membuat ruang Zoom ini sebagai ruang publik yang edukatif ya. Jadi sekali waktu memang kita bisa masuk ke yang saintifik, sekali waktu juga menelaah mistis menjadi saintifik ya. Ya itu jadi merupakan tugas kita untuk terus melakukan satu penjelasan-penjelasan, pencerahan-pencerahan kepada para penggemar diskusi yang disebut webinar ini. Saya kira malam ini saya tutup. Terima kasih Prof. Hendra Isander. Selamat oke. malam. Rahayu, 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 rahayu. rahayu.